Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmaji, guru PJOK SD Negeri 1 Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten Malang di kelas 2 tahun 2024. Hari ini saya akan mendiseminasikan kegiatan atau tugas yang akan kita jalankan, yaitu rencana tindak lanjut pada modul 3 ini. Rencana tindak lanjut untuk melaksanakan program pembelajaran berbasis proyek yang berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Sebelum rencana tindak lanjut ini saya lakukan, kemarin lusa saya sudah survei, saya sudah berbicara, saya sudah komunikasi dengan peserta didik yang akan menjadi objek saya, yaitu kelas 5. Saya sudah bertanya-tanya apa saran mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana kondisi saat ini. Sepertinya ini program yang sangat menarik. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Di kelas 5 ini mempunyai HP semua. Ada 2 anak yang tidak mempunyai HP dan saya siap untuk meminjaminya. Saya tidak pernah olahraga di rumah selain olahraga di sekolah. Siap. Jarang, Pak. Ada olahraga yang digabungkan dengan permainan game, kalian kira-kira suka nggak? Suka-suka, Pak. Kapan, Pak? Suka-suka, Pak. Kapan mainnya? Siap, Pak. Kita mau. Dimulai kapan, Pak? Bagaimana saya memberikan presentasi di kegiatan rencana tindak lanjut ini di sekolah saya, di komunitas belajar yang kami namai komunitas belajar kami adalah Lentera Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini Pak Darmaji dari guru PJOK akan mendiseminasikan PKG PJOK kelas 2 Kabupaten Malang. Baiklah Bapak Ibu, supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita berdoa supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Baik, berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sulis, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut atau yang kita kenal dengan RTL dalam rangka diseminasi PKG PJOK oleh Pak Darmaji. Semoga nantinya kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, hari ini kita merasa sangat bangga karena teman kita Pak Darmaji di mana mengikuti kegiatan PKG sudah melangkah dalam program rencana tindak lanjut atau RTL, yang mana RTL ini merupakan program yang tidak terpisahkan dari program pengembangan kompetensi guru. Untuk kedepannya
Semoga dengan kegiatan ini Bapak Ibu guru semua nanti terinspirasi ya, bisa mengembangkan diri, mendidik anak siswa-siswi kita, terutama yang ada di lembaga kita SD Negeri 1 Sidodadi, menjadi anak-anak yang memiliki ilmu dan memiliki prestasi yang baik. Amin. Dan kami harapkan kedepannya nanti kepada Bapak Ibu guru, terutama kepada Bapak Darmaji, nanti bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif, kemudian inovatif, dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Demikian sambutan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sulis atas sambutannya. Baik, ini hari ini saya baca di tagline-nya itu luar biasa, Gedruk Pindo. Gedruk Pindo ini kegemarannya anak-anak sekarang, Pak Dar. Jadi Gedruk Pindo ini podo karo yang digerakkan oleh masyarakat kita, kegemarannya yaitu bandengan, berot. Nah, Gedruk Pindo. Tapi di sini Gedruk Pindonya adalah akronim dari gerak rutin pakai Android. Ini luar biasa ini. Jadi yang ingin disampaikan Pak Darmaji dalam rencana tindak lanjut bahwa dengan Android yang sudah menjadi mendarah daging pada anak-anak, artinya sudah setiap hari anak-anak pakai Android, tetapi Android ini nanti dimanfaatkan sehingga Android ini tidak hanya sekedar untuk bermain, tetapi mendatangkan manfaat, yaitu dengan ada program yaitu gerak setiap hari dengan Android yang nantinya akan disampaikan oleh lebih jauh oleh Pak Darmaji. Selanjutnya langsung saja dari Pak Darmaji selaku pihak pengimbas yang nantinya juga akan menggerakkan kombel kita. Kita punya kombel Bapak Ibu, namanya Lentera Guru Indonesia. Waduh, namanya luar biasa. Lentera itu artinya api yang selalu menyala, Pak Dar ya. Iya. Ya. Api itu sekalipun kecil, Pak Dar, di tengah malam gelap gulita akan tetap terlihat. Walaupun kecil tetap terlihat. Sekecil apapun api, sekecil apapun cahaya, di tengah kegelapan akan terlihat. Semoga kita Bapak Ibu guru SD Sidodadi 1 tetap menjadi cahaya, menjadi sinar di tengah gelapnya apa ini? Gelapnya dunia begitu ya. Baik, kepada Pak Darmaji langsung saja kami persilahkan. Terima kasih Pak Kamto. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan rencana kita. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, mohon izin untuk tidak menggurui Bapak Ibu, hanya berbagi apa yang kita dapat selama ini, selama 3 bulan kurang lebih. Dan saya Darmaji, guru sekolah ini, guru PJOK, termasuk peserta diseminasi PKG PJOK di kelas 2 Kabupaten Malang. Mohon izin sekali lagi, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin menggerakkan ini Bapak Ibu. Kita dapat tugas di dalam PKG PJOK itu untuk menggerakkan kombel di sekolah atau komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, pada materi di modul 3 ini Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pembelajaran berbasis proyek. Tes semangat dong Pak Kamto. Belum semangat ini kayaknya ya. Oh ya, betul-betul Pak. Ya, kayaknya kok belum nyaut ini. Kita harus sambil bahagia Pak Kamto ya. Oke, betul-betul Pak. Oke.
Nanti Pak Kamto ini saya request pantun nih, tadi belum muncul pantunnya. Bapak Ibu, mohon izin untuk salam olahraganya, jaya jaya jaya, begitu untuk memulainya. Ya Bu, salam olahraga, Jaya, jaya, jaya. wah luar biasa. Guru-guru SD 1 Sidodadi ini insya Allah sesuai ini Bu, lentera menjadi penerang seperti Pak Kamto yang sudah di akronimkan. Nah, Bapak Ibu, untuk program kita yang akan kita jalankan di SD kita, di dalam komunitas belajar kita yang kita banggakan ini, yaitu akronim dari gerak rutin pakai Android, namanya menjadi Gedruk Pindo. Sudah disinggung sama Pak Kamto, mendengar namanya saja kayaknya sudah capek Pak Kamto ya. Kayaknya mendengar namanya saja sudah terbayang bagaimana ini gerakannya, pastinya lincah, mengeluarkan tenaga begitu, dan insya Allah untuk anak-anak ini sangat cocok dan disukai oleh anak-anak dari namanya saja. Dan kalau melihat dari kepanjangannya pakai Android, nah ini insya Allah juga semuanya sudah memegangnya. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk latar belakang program yang akan kita jalani bersama ini. Program yang berkolaborasi antara guru PJOK dengan guru-guru yang ada di dalam tombel ini. Seperti ini latar belakang yang saya gali, yaitu SD Sidodadi kita yang kita cintai ini memang berada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, tidak berada di perkotaan, di pinggiran ya, bahkan dekat dengan laut, tetapi teknologi itu sudah masuk ke dalam kita. Mau tidak mau teknologi ini sudah masuk ke sini Bapak Ibu, dan bukan hanya sedikit, ini sangat pesat sekali, bahkan hampir sama teknologi yang ada di kota sama di sini, insya Allah sudah hampir sama, perbedaan pun hanya sedikit, masuk ke dalam genggaman anak peserta didik kita. Nah, berdasarkan hasil screening dari pihak Puskesmas kemarin, saya juga mengamati banyak peserta didik yang bermasalah terhadap pada fisiknya, pada hasil observasi atau screening yang dilakukan oleh guru-guru UKS dan beserta pihak Puskesmas kemarin, terutama terlihat jelas pada masalah obesitas atau berat badan anak. Nah, ini sangat terasa sekali ketika saya beraktivitas fisik dengan anak-anak dengan berat badan yang kurang seimbang. Sebenarnya saya juga kurang seimbang, kurang gendut ini. Tapi yang obesitas ini cukup berpengaruh terhadap aktivitas fisik di dalam pembelajaran PJOK. Dari sinilah Bapak Ibu, saya mengangkat salah satu alasan untuk ini. Kemudian seringkali kita juga mendengar keresahan wali murid atas perubahan perilaku peserta didik kita yang tergeser oleh permainan gadget. Mau tidak mau ini pasti ini terjadi. Pergeseran gadget hanya dibuat main game dan melupakan segala aktivitas, termasuk aktivitas fisik, ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang memang tergeser oleh gadget, dan ada pun yang sudah melakukan aktivitas namun tidak secara kontinu atau terstruktur. Nah, kemudian dari hasil survei yang saya amati dari isu-isu sosial, saya tanya secara langsung saat pembelajaran itu, secara tidak langsung saya mendekati anak-anak ini, saya menggali isu sebenarnya, isu-isu apa sih sebenarnya anak-anak ini. Kemudian tercetuslah upaya penggabungan saya terhadap game atau gadget ini yang mereka ini setiap hari peluk, setiap hari genggam, ke dalam aktivitas fisik yang didukung oleh teknologi AI atau Artificial Intelligence yang sudah ada disediakan di dalam Play Store yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya sudah ada sejak lama, cuman pemanfaatannya saja tidak kita manfaatkan, jadi kurang maksimal. Jadi apa yang ada di dalam Android ini berusaha kita manfaatkan, kita gabungkan menjadi sebuah program positif
yang bisa kita menjadikan proyek atau program di dalam sekolah. Nah, proyek yang kita angkat ini Bapak Ibu, ini insya Allah sudah relevan atau sesuai dengan program P5 kita, yaitu mengangkat tentang gaya hidup berkelanjutan seperti yang kita sepakati bersama di awal tahun pelajaran kemarin. Kemudian tujuan programnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengaktifkan komunitas belajar ini kembali lebih aktif. Kalau kemarin sempat vakum atau beberapa waktu tidak ada kegiatan atau kegiatannya secara offline. Nah, kali ini kita mencoba kembali untuk mengaktifkan tombel kita ini di dalam sekolah. Kemudian menyesuaikan dengan P5 yang kami angkat, yang kita angkat bersama. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah tentunya kepada peserta didik mendapat wawasan luas mengenai pentingnya menjaga kebugaran. Tujuan yang selanjutnya, peserta didik terbiasa dalam menjaga kebugaran melalui bantuan teknologi. Kemudian meminimalisir penggunaan gadget dari aktivitas digital yang negatif. Ini tujuan yang cukup utama ini ya. Kemudian yang paling utama kepada peserta didik yaitu memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui pembiasaan program Gedruk Pindo atau gerak rutin pakai Android ini. Kemudian capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ini hampir sama dengan yang tadi, peserta didik terbiasa aktivitas gerak untuk menjaga kebugaran. Kemudian peserta didik meningkatkan kebugaran jasmaninya melalui gerakan ini, program ini. Kemudian peserta didik dapat mengkolaborasikan gadget atau HP dengan aktivitas fisiknya. Kemudian peserta didik mampu menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai kejujuran dalam melakukan Gedruk Pindo ini, karena nanti sedikit gambaran ini akan dilaksanakan bukan hanya di sekolah tapi di rumah yang kita pantau saat kegiatan P5 di hari Sabtu itu. Nah, strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Program ini atau Gedruk Pindo ini strukturnya ini merupakan kegiatan kokurikuler atau P5 yang kita angkat, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kalau di dalam PJOK kita implementasikan dalam program ini. Kemudian pembelajaran gerak, latihan kebugaran fase C ini di kelas 5 yang kita pakai untuk mengawali program ini. Nanti setelah insya Allah kalau ini berhasil berlanjut, bukan hanya 1 bulan tapi keberlanjutan berimbas ke kelas-kelas yang lain. Tapi hari ini atau program ini sementara pertama kita awali dulu di kelas 5 dengan peserta didik 14 ya Pak Di ya, 14 ya. Pembiasaan gerak, latihan kebugaran memakai Android berbasis artificial intelligence di rumah masing-masing, dipantau selama 1 bulan. Nah, kemudian anggota komunitas belajar yaitu Bapak Ibu semuanya ini memantau atau memotivasi peserta didik agar terbiasa melakukan setiap harinya begitu. Selain untuk membantu atau melakukan program-program yang lainnya, ini yang paling utama adalah memantau anak-anak ini dan memotivasinya supaya terus melakukan ini supaya terbiasa nantinya. Kemudian pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini akan diadakan setiap Sabtu pada jadwal P5 yang sudah kita sepakati. Pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu sebagai pembuat kebijakan, guru PAI ini memantau pembiasaan ini. Kebetulan ini Bapak Ibu saya terinspirasi dari guru PAI. Guru PAI ini bisa memantau peserta didik untuk melakukan ibadah di rumah, sholat dan sebagainya, melewati apa itu buku itu ya. Nah, ini saya terinspirasi itu untuk menggabungkan. Jadi saya di sini tulis guru PAI ini untuk pemantauan. Nanti mohon izin untuk bantu saya bagaimana
saya ini bisa berkolaborasi atau memantau anak-anak ini melakukan pembiasaan gerak seperti melakukan pembiasaan sholat di rumah itu. Guru kelas 5 ini sebagai screening, guru kelas 4 motivator kita ya, terus kemudian guru kelas 3 beserta guru lainnya. Guru kelas 3 ini saya minta tolong untuk membimbing eksplorasi teknologi. Jadi anak-anak nanti kalau guru agama lewat buku Burona, nanti saya minta bantuan bagaimana ini juga bisa dilakukan pemantauan secara online, begitu sekali klik begitu. Nah, nanti kita pikirkan bersama bagaimana ini bisa dilakukan begitu. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah ini adalah aset-aset yang kita miliki. Kepala sekolah ini punya wewenang dan izin, koordinator, kemudian anggota, semua guru yang membantu jalannya kegiatan ini aset kita yang ada di sekolah. Kemudian aset fisik kita, jaringan internet kita yang luar biasa, tidak pernah trouble ini saya rasa. Laptop juga kita sudah punya banyak sehingga bisa melakukan ANBK dan sebagainya. HP, insya Allah semua guru dan siswa bisa untuk melakukan kegiatan berbasis digital ini. Kemudian pemanfaatan halaman sekolah kita juga bisa. Kemudian sound system sudah ada, ruangan kelas untuk persiapan kegiatan juga sudah, semuanya insya Allah aset fisik ini sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian aset finansial ini aman ya untuk pendanaan dari dana bos. Aset lingkungan sekolah ini kita wajib bersyukur kita punya lingkungan yang asri, nyaman untuk pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan. Kemudian rencana evaluasi. Ya, rencananya ini melakukan observasi dan pemberian umpan balik selama proses pembelajaran. Kemudian menilai hasil gerak dengan cara menjumlahkan skor-skor tiap harinya itu Bapak Ibu, anak-anak mendapatkan skor ketika melakukan melakukan gerak gedruk window ini. Kemudian nantinya akan diberi apresiasi berupa piala. Ya, piala ya berupa sederhana saja, yang penting apresiasi buat anak yang mencapai skor tertinggi di dalam melakukan gerak ini, begitu. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Nantinya dalam sebulan ini kita juga akan memantau lagi bagaimana program ini, kelemahan, kekurangannya, apa yang kita harus perbaiki dan apa yang harus kita tambah, begitu. Melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Nah, ini kita akan melakukan refleksi nantinya bagaimana program ini di masa depan. Apakah bisa program ini yang kita cetuskan, kita luncurkan awal ini mengembang atau berkembang kepada kelas-kelas lainnya, begitu. Nah, pengumpulan data ini yang sebelum rencana ini kita lakukan sudah saya lakukan, yaitu wawancara dengan siswa, dengan guru, dengan siswa. Ini kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol secara tidak langsung, saya pancing pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran anak-anak yang saya rasa menyimpulkan siap untuk mengikuti ini. Dan juga pengumpulan data ini kita lakukan di akhir kegiatan dalam 1 bulan berikutnya. Kemudian refleksi ini tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka selama mengikuti 1 bulan ini. Kita juga meminta refleksi kepada peserta didik. Nah, kita sampai kepada kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan kita ini adalah antusias peserta didik. Ini yang perlu, kenapa saya tulis di awal ini, kayaknya ini antusias ini yang menjadi tantangan tersendiri dan perlu bantuan Bapak Ibu untuk terus memotivasi anak-anak supaya antusiasmenya tinggi, begitu. Ini tantangannya, antusias ini kurang untuk mengikuti acara ini. Kemudian keterbatasan waktu persiapan karena hari efektif kalender kita, kalender pendidikan sudah padat. Ada liga pelajar, ada banyak sekali di akhir tahun ini. Ini insya Allah yang kemungkinan menjadi tantangan. Kemudian masalah cuaca yang tidak menentu saat ini memasuki musim hujan ini, mungkin anak-anak tidak bisa 100% untuk mengikuti
kegiatan ini karena sakit atau apa, ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian dukungan dari wali murid untuk mempersiapkan dan mengizinkan memakai gadget ini sepertinya bisa menjadi kemungkinan tantangan, tapi juga bisa menyikapi untuk melakukan pendekatan kepada wali murid. Kemudian listrik padam sehingga internet down. Nah, ini yang terjadi hari ini juga seperti itu. Nanti jam 9 juga akan ada listrik padam. Ini juga akan menjadi kendala ketika anak-anak nanti melakukan kegiatan ini di rumah, tidak ada internet seperti itu. Dan tantangan itu mungkin bisa kita siasati dan kita minimalisir seperti itu. Yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang saya sampaikan untuk program Gedruk Pindo, yaitu program pembiasaan gerak memakai Android yang mengajak Bapak Ibu semuanya berkolaborasi untuk melaksanakan program ini dalam P5. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan apa yang kita sampaikan, atau Bapak Ibu ada masukan atau saran, boleh nanti disampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Kapto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Pak Darmaji. Ini luar biasa Pak Dar. Saya tanya dulu, ini programnya pakai apa Pak Dar? Pakai Android Pak. Yang ini supaya bisa kayak gini-gini nih. Oh, Ya. pakai Canva buatnya ya. Pakai Canva ya. Kalau di zaman saya itu hanya PowerPoint Pak. Jadi kalau sudah begini-begini ya kita perlu belajar lagi. Ternyata bahwa belajar sepanjang hayat itu memang betul Pak. Jadi artinya kita sepanjang hayat, sepanjang kita hidup harus senantiasa mau belajar. Ya, karena apa Pak? Untuk belajar tentu tingkatannya berbeda-beda Pak. Jadi kalau yang usia kayak jenengan ini coro balapan wes banter segera bisa mengikuti. Tetapi untuk yang sudah usianya 45 ke atas nih gelenuk-gelenuk Pak. Tapi gelenuk-gelenuk tetap mau belajar begitu Pak. Iya. Jadi belajar sepanjang hayat memang tidak hanya sekedar ungkapan, tetapi harus diimplementasikan, dilaksanakan. Program Pak Darmaji luar biasa Pak. Tinggal sekarang setiap program itu menurut saya luar biasa. Tinggal konsistennya kita bagaimana begitu Pak. Seperti saya punya program begini Pak. Saya dulu punya program untuk anak saya. Boleh pakai HP, tetapi dalam satu hari harus ada satu ilmu yang didapat. Jadi kalau satu hari satu ilmu, 1 bulan 30, 1 tahun 365 ilmu. Kalau 10 tahun kan sudah banyak Pak. Itu target saya ke anak saya begitu. Ternyata saya dalam memantau kadang kendor. Nah, ilmunya nggak usah banyak-banyak. Misalnya hari ini dia belajar tahu bahwa Singapura itu mata uangnya dolar Singapura. Terus kemudian di Jepang mata uangnya yen. Nah, cuman satu itu saja Pak. Tapi kalau konsisten dilakukan akan menambah wawasan kita begitu Pak. Nah, ini saya terapkan untuk diri saya sendiri Pak. Jadi saya konsisten setiap hari harus ada satu ilmu yang saya pelajari. Nah, ilmunya tidak harus ilmu yang rumit-rumit. Seperti kemarin saya mengikuti tentang perkembangan terjadi kecelakaan di tol Cipularang. Ternyata dampaknya apa? Karena rem truk blong. Rem truk blong kenapa? Karena muatan terlalu berat. Muatan terlalu berat kenapa diizinkan? Nah, ini berarti ada rantai setan yang membuat kecelakaan bisa terjadi begitu Pak ya. Oke Pak, jadi luar biasa. Ada satu pantun Pak untuk Pak Darmaji ini. Penutup Pak ya. Ini sudah penutup Pak ya? Iya Pak. Oke. Pantunnya untuk Pak Darmaji dan untuk kita semua. Iwak tengiri dibungkus sate. Tuku telu diimbui pitu Pak Dar. Cakep. Untuk Pak Darmaji memang oke. Semoga SDN Sidodadi 1 semakin maju. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.
Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini, rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Pak Darmaji. Saya selaku pembawa acara, manakala ada kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih ucapan selamat Pak Darmaji. Oh, terima kasih, selamat. Selamat. Terima kasih ngapunten. Yuk, sudah. Tuh. Ya. Terima kasih. Enggak terus. Selamat sukses selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Program Gedruk Pindo Resmi diluncurkan untuk dilaksanakan kegiatannya. Program Gedruk Pindo gerakan pakai Android. Nah, ini program yang luar biasa Pak menurut saya. Tinggal konsistensinya saja. Jadi semua program menurut saya bagus, tinggal kita konsisten melaksanakan. Selama program itu kita laksanakan dengan konsisten, saya yakin program akan berjalan dengan lancar dan baik. Untuk manfaat, saya rasa dengan program ini luar biasa Pak manfaatnya. Artinya sekarang ini anak-anak semuanya memakai gadget. Gadget tidak pernah lepas dari genggaman anak-anak. Mau bangun tidur, apalagi hari Minggu, ini luar biasa, mereka terfokus pada gadget. Dengan adanya program Gedruk Pindo ini, saya yakin tadinya penggunaan HP terkesan negatif, sekarang penggunaan HP menjadi penggunaan HP Android positif, karena anak-anak terlatih bergerak, bersinergi, karena dengan berlatih bergerak, otot menjadi kuat, tulang menjadi kuat, dan ini fondasi anak-anak untuk menjadi sehat, menjadi generasi pemuda Indonesia yang cemerlang. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.